Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang hukum dasar kimia. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Nah, pada hukum kekekalan massa, intinya adalah massa zat sebelum dan sesudah itu adalah tetap. Jadi, kalau misalkan ini tidak diketahui, kemudian H2-nya diketahui 4 gram, O2-nya adalah 32 gram, maka untuk mencari massa H2O, kalian tinggal jumlahkan aja 4 gram ditambah dengan 32 gram yang ini. Maka akan didapatkan 36 gram, sesuai dengan yang diketahui saat ini. Itu adalah inti dari hukum kekekalan massa. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ke latihan pemahaman. Di sini ada logam magnesium, berarti Mg, dibakar dengan gas oksigen. Oksigen itu selalu O2 ya, dia tidak bisa berdiri sendiri, menghasilkan magnesium oksida. Magnesium oksida. Kok taunya gitu gimana? Mg, kemarin kan kita sudah belajar tata nama, ada kation sama anion juga ya. Mg itu punya kation 2+, O itu adalah 2-. Nah, karena muatan mereka sudah sama, maka langsung digabungkan saja MgO. Asal muasalnya dari situ. Nah, gas oksigen itu adalah 6 gram dan massa magnesium oksidanya adalah 10 gram. Yang ditanyakan massa magnesium yang dibakar. Oke, berarti cara carinya gimana? Tadi kan yang area kiri itu dijumlah, berarti X plus 6 itu nilainya akan sama dengan yang kanan, yaitu 10. Jadi X-nya kita bisa cari 10 min 6 sama dengan 4 gram. Jadi massa magnesium yang dibakar adalah 4 gram. Selanjutnya ada hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah perbandingan massa unsur penyusun suatu senyawa itu selalu tetap. Kita contohkan. Misalkan ada perbandingan massa hidrogen dan oksigen di dalam air, itu perbandingannya adalah 1:8. Sekarang kita cek tabelnya. Kita tulis di sini ya. Tadi hidrogen banding O itu adalah 1:8. Nah, di sini ada massa hidrogen, oksigen, massa airnya, lalu massa zat sisa jika ada. Hidrogennya diketahui 1, oksigennya 8. Kita kan punya perbandingan 1:8. Artinya hidrogennya bereaksi itu 1 sama dengan perbandingannya dan oksigennya juga 8. Berarti habis semua nih. Sehingga massa air tadi kan sesuai hukum kekekalan massa, massa sebelum sama dengan massa sesudah. Jadi massa airnya itu adalah 9. Karena kalau direaksikan tuh seperti ini. H2 tambah O2 menjadi H2O. Kalau mau kita samakan koefisiennya atau samakan jumlah, setarakan gitu ya, maka ini kasih 2, ini 2, reaksinya tuh seperti ini. Jadi ketika di sini 1, di sini 8, otomatis di sini didapatkan dengan cara 1 ditambah 8 sama dengan 9 gram. Sehingga tidak ada zat sisa. Kemudian yang kedua, ini massa. Jadi ini kita tulis ya, perbandingannya 1:8. Ini ada 2, ini ada 8. Ada 10. Kalau misalkan perbandingannya kita kali 2, maka menjadi 2:16. Dari mana? 1 kali 2 sama 8 kali 2. Ketika hidrogennya yang tersedia hanya ada 2, perbandingannya 2:16, berarti masih masuk. Ya. Tapi kalau dilihat bagian oksigennya, itu cuma tersedia 10, padahal di sini harusnya 16. Jadi nggak masuk. Jadi perbandingan yang 2:16 itu nggak boleh, kita harus turunkan menjadi 1:8. Paham ya? Sehingga hidrogennya awalnya ada 2. Yang kita pakai itu 1. Ya. Berarti sisa 1 yang digunakan itu 1, sisa 1, kemudian oksigennya itu 10 dikurangi 8, sisa 2. Jadi
harusnya massa airnya itu tetap 9. Untuk massa zat sisa, ini kita hapus. Zat sisanya berarti kita pakai sisa 1 gram yang ini, 1 gram dari hidrogen, dan sisa 2 gram dari oksigen. Massa airnya tadi 9. Lanjut lagi, di sini ada 4, ada 16. Kita bisa kalikan 2 perbandingannya menjadi 2 banding 16. Berarti ini 4 kurangi 2, hasilnya 2. 16-nya habis ya, karena sesuai dengan perbandingan. Artinya, massa airnya itu adalah 2 yang digunakan tambah dengan 16. Berarti 18. Sedangkan massa zat sisanya itu berarti dia yang sisa hidrogen ya, 2 gram hidrogen. Kemudian lanjut lagi, di sini massa hidrogennya 4. Kemudian di sini 1 gram hidrogennya sisa. Berarti ini yang kepake itu 3. Sehingga dia sisa 1. Artinya, kan kita punya perbandingan 1 banding 8. Biar hidrogennya 3, berarti kita kali 3. 1 kali 3, 3. 8 kali 3, 24. Berarti kita pakai perbandingan yang 3 banding 24. Terus, oksigennya sisa 2. Kalau kita tulis 24, berarti kan habis bereaksi nih. Sedangkan di sini sisa 2. Berarti 24 ditambah 2. Berarti 26. Untuk massa airnya, berarti nanti kita ambil 20, kita ambil yang dipakai, berarti 3 ini yang dipakai, ditambah dengan 24, sesuai dengan perbandingannya. Atau kita bisa jumlahkan aja perbandingannya, sama dengan 27. Selanjutnya kita ke hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Dikatakan bahwa jika 2 unsur membentuk 2 macam senyawa atau lebih, untuk massa salah satu unsur yang sama banyaknya, massa unsur yang kedua dalam senyawa itu akan berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Contoh, ada CO sama CO2. Unsur penyusunnya kan sama, ada C sama O. Di sini massa C-nya sama, yaitu 1,2 gram. Sehingga massa O-nya kita bisa membandingkan dengan bilangan bulat sederhana. Jadi di sini massa O-nya adalah 1,6. Di situ ada 1 O. Jadi ketika ada 2 O dengan massa C yang sama, ini tinggal dikali 2. Jadi 3,2. Nah, kalau sudah ada 1,2 sama 1,6. Bisa kita bagi 0,4. Jadi 1,2 kita bagi 0,4. Ini berarti gini ya, bagi 0,4. Hasilnya adalah 3 banding 4. Yang ini kita bagi dengan 0,4 juga. 3 banding 8. Nah, ini kan tadi yang sama. Yang ini adalah yang dikatakan sebagai perbandingan bilangan bulat sederhana. 4 banding 8. Jadi intinya salah satu itu akan bernilai sama dan salah satunya perbandingan bilangan bulat. Nah, kita punya contoh. Tapi sepertinya ini itu ada sedikit kesalahan. Jadi harusnya ini bisa jadi yang dimaksud bukan X, tapi adalah Y. Jadi Y-nya itu yang tetap. Jadi kita tulis dulu ada senyawa 1 sama senyawa 2, lalu ada unsur X sama unsur Y. Unsur X dan Y dapat membentuk 2 senyawa, masing-masing mengandung 50% dan 60% unsur X. Jadi ini 50%, ini adalah 60%. Kita disuruh mencari perbandingan unsur Y-nya jika massa Y tetap. Oke, kita uraikan dulu. Di sini berarti bisa dicari dengan 100% dikurangi 50 ya. Karena kan sudah kepakai 50% di X. Berarti sisanya kan Y. Berarti 50%. Lalu yang ini berarti 100% dikurangi 60%, maka dapat 40%. Jadi bisa kita tulis ulang XY, di sini 50, di sini 60,
Di sini 50, di sini 40, senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, bentuknya tuh seperti ini. Kemudian kita uraikan, kita bagi dengan misalkan kita bagi 25. Berarti nanti dapat 50 bagi 25 itu 2. Ini juga 2 ya. Itu yang senyawa 1. Kemudian yang senyawa 2 kita bagi 20. Berarti dapat 3 sama dapat 2. Nah, ini harusnya perbandingan unsur X, bukan Y. Dengan diketahui masa Y-nya itu yang sama. Bisa terlihat di sini, perbandingan Y-nya itu tetap ya, 2 banding 2. Sama seperti tadi yang karbon. 3 banding 3. Kemudian, maka didapatkan perbandingan X-nya, X1 banding X yang kedua, itu adalah 2 banding 3. Selanjutnya ini hukum perbandingan volume atau gaya lusak. Dikatakan kalau pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dengan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Perbandingan volume gas sesuai dengan koefisien. Jadi kalau ini kuncinya di perbandingan volume gas itu sama dengan koefisien. Misalkan di sini 1 liter gas hidrogen, 1 liter gas klor, 2 liter gas HCl itu bisa jadi koefisiennya 1 liter, 1 liter, 2 liter. Lanjut, kita ke latihan pemahaman. Jadi di sini ada CH4 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Kondisinya belum setara. Kita coba setarakan dulu ya. Cara menyetarakan, hanya ini 4, di sini 2, berarti ini kali 2. O-nya 2 tambah 2, 4. Di sini baru ada 2, berarti kali 2. Ini sudah setara. Kemudian, jika metana yang dibakar 3 liter, berapa liter oksigen yang diperlukan? Oke, yang ini kan berarti kan 1 liter. Kalau kita mau ubah menjadi 3 liter, berarti dikali 3. Sehingga nanti menjadi 3CH4, 2 kali 3, berarti 6O2, 3CO2, 6H2O. Kemudian, sekarang tinggal cek pertanyaannya. Berapa liter gas oksigen yang diperlukan? Oksigen ada 6 liter. Berapa liter CO2? Ada 3 liter. Berapa H2O? Ada 6 liter. Sudah terjawab semua. Selanjutnya tentang hipotesis Avogadro. Ini menjelaskan percobaan Gay-Lussac. Kemudian kesimpulannya pada temperatur dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan gas-gas hasil reaksi akan sama perbandingan jumlah molekul dan sama pula dengan perbandingan koefisien. Jadi ada H2 plus Cl2, maka menjadi 2HCl, berarti 1 liter hidrogen, 1 liter klorida, dapat 2 HCl. Mirip sama ini ya, sama kayak lusak ya. Nah, sekarang kita cek. Jadi kita punya reaksi CXHY ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O sebanyak 2 liter. Oke, di sininya 2 liter dibakar dengan 13 liter oksigen menghasilkan 8 liter karbon dioksida dan 10 liter uap air. Tentukan rumus molekul senyawanya. Oke, kalau dilihat ada 2, ada 8, ada 10. Bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. Maka menjadi 1, 6,5, 4, sama 5. Berarti kita bisa tulis nih. Jadiin koefisien CXHY plus 6,5 O2 menjadi 4CO2 plus 5H2O. Setelah itu,
Kita kan berarti mau cari CXHY-nya. 1 dikali X. Menjadi, kita hitung C gitu ya. C-nya berarti kan X sama dengan, lihat yang ini. Ada 4. Berarti X-nya sama dengan 4. Kemudian untuk H-nya, 1 kali Y, berarti Y sama dengan 5 kali 2, 10. Sehingga CXHY menjadi C4H10.